Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang Subandrio, pembicara kita pada malam hari ini, melayani di Gereja Kristen Jawa, Jogja ya Pak. Cuman barusan beliau menyampaikan beliau masih terpenjara di Jakarta, dia belum bisa balik ke Jogja begitu. Dan Pak Bambang sudah beberapa kali bersama-sama kita menyampaikan di seri-seri PTJ kita. Salah satu buku beliau yang suka saya baca adalah buku ini, Pemahaman Alkitab Sehari-hari. Oh, nggak kelihatan ya. Pemahaman Alkitab Setiap Hari, surat 1 dan 2 Timotius, Titus dan Filemon, karya William Barclay, itu diterjemahkan oleh Pak Bambang. Ada satu bukunya lagi tentang Yesus sang, mana yang saya ini belum beli Pak, sorry Pak. Yesus Sang Titik Temu dan Titik Tengkar, studi tentang pandangan Kristen dan Muslim di Indonesia mengenai Yesus. Itu juga suatu, saya sempat lihat bukunya tapi saya belum sempat baca full dan sangat menarik yang disampaikan Pak Bambang. Saya persilakan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan sesi pertama dari tiga malam ini, kalau nggak salah, mengenai Wahyu yang dimulai dari sejarah kitab penulisan Wahyu. Kepada Pak Bambang kami persilakan. Terima kasih Pak Stefanus, selamat malam. Sebenarnya sudah beberapa kali kita bicarakan mengenai Wahyu, tapi waktu yang lalu itu sangat garis besar begitu. Ya, ini pun sebenarnya masih merupakan pemaparan yang garis besar. Dalam 3 hari ini berturut-turut, pertama kita akan bicarakan sejarah terjadinya kitab Wahyu, termasuk bagaimana atau siapa penulisnya, untuk siapa, apa yang mau ditulisnya. Kemudian besok, pertemuan yang kedua itu adalah gagasan-gagasan teologis dari kitab Wahyu. Artinya kita sarikan, bukan dibahas ayat per ayat atau bab per bab, tapi gagasan teologis yang terkandung dalam kitab Wahyu. Dan yang terakhir, di hari Minggu itu kita akan bicara nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Dan itu pun sebenarnya, suatu persoalan yang sangat besar. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita mampu menyelesaikannya hanya dalam waktu 2 jam. Bisa 2 tahun itu sebenarnya, kalau kita mau secara detail. Oleh sebab itu nanti akan kita bicarakan secara garis besar, nubuatan itu pengertiannya seperti apa, dan kita ambil beberapa contoh saja untuk kita bahas, terutama yang populer di tengah jemaat. Itu kira-kira arah kita selama 3 hari ini. Nah, pada saat ini kita akan membicarakan sejarah sampai kitab Wahyu ini ditulis, penulisnya siapa, kepada siapa, dan seterusnya. Nah, teks sudah saya sampaikan kepada Pak Sony, dan tentu Pak Sony sudah menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti detailnya boleh dibaca di dalam teks itu. Jadi percakapan yang akan saya lakukan lebih ringkas tentu saja dari teks itu sendiri. Saya tidak akan membacanya, tetapi saya akan mengacu pada PowerPoint yang saya siapkan untuk itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu perkenankan saya share screen PowerPoint ini. Supaya mudah, memang sengaja saya buat hitam putih dan tidak ada animasinya. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam membacanya. Jadi sejarah kitab Wahyu dan penulisannya. Ini yang akan kita percakapkan. Yang pertama, timbul pertanyaan, Wahyu itu sebuah surat atau kitab? Ini pertanyaan yang harus kita pergumulkan dulu, sebab ada yang menganggap itu kitab, tapi ada juga yang berpendapat itu surat. Belum lagi nanti peranggapan terhadap Wahyu itu sendiri, sebab nama Wahyu ini berbeda pengertian dengan Wahyu di dalam gagasan di Indonesia
atau gagasan Jawa khususnya. Kalau dalam pemikiran Jawa, wahyu itu kan sesuatu yang dibisikkan dari alam gaib, dari alam ilahi begitu, untuk dibukakan, biasanya memakai simbol-simbol juga. Nah, wahyu di dalam kitab Wahyu ini terjemahan dari apokalipsis. Apokalipsis itu satu jenis sastra, genre sastra yang lazim digunakan di sekitar abad pertama, baik sebelum Masehi, selama abad pertama Masehi, maupun satu abad kemudian. Itu masih lazim digunakan sebagai bentuk sastra yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan tertentu gitu. Nah, karena ini suatu genre sastra di dalam zamannya itu sebenarnya sesuatu yang lumrah. Nah, sebagai sebuah genre sastra, apokalipsis itu menggunakan bahasa-bahasa simbolik dan metaforik. Artinya semua berupa simbol dan metafora-metafora yang harus disingkapkan. Itu sama berhubungan dengan arti kata apokalipsis. Apokalipsis itu dibentuk dari kata kerja apokalupto dalam bahasa Yunani. Apokalupto itu artinya menyingkap. Sesuatu yang terselubung kemudian disingkap, itu apokalipto. Jadi sastra apokalipsis adalah sastra yang pesannya harus disingkap karena menggunakan wahana, metafora, dan simbol-simbol. Nah, repotnya Bapak Ibu, metafora dan simbol-simbol itu akrab bagi yang menulis maupun yang menerima pada waktu itu. Jadi jemaat yang dikirimi surat atau dikirimi wahyu ini itu gampang untuk memahami simbol-simbolnya dan tahu maknanya. Yang repot itu kan kita ini sudah jauh dari masanya. Kita bukan penerima pertama, jauh dari masanya, berbeda kulturnya, berbeda kondisi dan situasi yang melingkupinya, berbeda alam berpikirnya. Nah, itu yang menyebabkan tidak gampang sesungguhnya memahami kitab Wahyu itu, apa pesannya. Tetapi bukan berarti tidak ada rambu-rambu jalan untuk mencoba memahami pesan-pesan kitab Wahyu itu. Nah, itu tentang nama Wahyu dan bentuknya seperti apa dan bagaimana cara kita memahaminya. Nah, mungkin nanti di pertemuan ketiga akan kita singgung beberapa cara pandang atau keyakinan tentang kitab Wahyu itu. Sebab keyakinan yang melatar belakangi cara pandang itu sangat menentukan pemaknaan. Nanti di hari ketiga akan kita uraikan lebih jauh tentang ini, tetapi sekadar kita singgung sedikit. Cara pandang terhadap kitab Wahyu itu paling tidak itu ada 3 aliran besar. Dan aliran besar yang pertama itu nanti terbagi lagi ke dalam 3 aliran yang berbeda. Jadi lengkapnya paling sedikit ada sekitar 5 cara pandang terhadap kitab Wahyu yang berbeda-beda. Yang pertama itu disebut pandangan profetis. Pandangan profetis itu memandang Wahyu itu adalah nubuat sepenuhnya. Tetapi ternyata dari aliran profetik ini, itu pun tidak seragam cara berpikirnya. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu aliran preteris, aliran futuris, dan satu lagi aliran historisis, bukan historis tapi historisis. Nah, aliran preteris itu memahami Wahyu sebagai nubuat
Tetapi nubuat itu sebenarnya sudah digenapi pada abad pertama Masehi. Itu aliran preteris, pemikirannya begitu. Kemudian aliran futuris menganggap wahyu itu adalah sepenuhnya nubuat yang sedang terjadi mulai yang akan terjadi kelak ketika akhir zaman. Sedangkan paham historisis memahami wahyu itu sebagai nubuat yang sedang terjadi mulai abad pertama Masehi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Akibatnya pandangan historisis ini sering mencocok-cocokkan peristiwa yang terjadi saat ini di dunia ini dengan teks-teks wahyu. Seakan-akan ada korelasi secara direct. Misalnya, wah terjadi gempa bumi besar. Nah, ini memenuhi wahyu ayat sekian dan sekian misalnya. Ada lagi yang menafsirkan ini kembalinya Israel, kembalinya orang-orang Yahudi ke Israel sehingga mendirikan negara yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis itu. Wah, ini pertanda bahwa hari kiamat sudah akan tiba karena dinubuatkan nanti kalau dari segala penjuru umat Israel itu pulang ke Sion, maka itu sudah dekat hari kiamat dan seterusnya dan seterusnya. Ini aliran profetis, cabangnya lagi historisis. Profetis tadi ada 3, preteris, futuris, dan historisis. Nah, terus kemudian kelompok besar yang kedua itu adalah spiritualis. Pandangan spiritualis mencari-cari makna kitab Wahyu secara alegoris. Alegoris itu tiap kata diartikan. Tiap kata diartikan. Nah, ini alegoris. Yang dicari adalah pesan spiritual di balik kata-kata itu. Ini aliran spiritualis. Nah, kelompok besar yang ketiga adalah aliran historis kritis. Bukan historisis, tapi ini historis kritis. Aliran historis kritis mencoba memahami kitab Wahyu itu dengan menempatkan dalam jalinan kesejarahannya. Kitab Wahyu ditempatkan dulu dalam jalinan kesejarahannya, baru kemudian dalam jalinan kesejarahan dan peristiwa yang melingkupinya, dicoba digali pesan-pesan atau maksud dari pesan-pesan yang disampaikan itu. Itu golongan besar ketiga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dari 5 cara pandang terhadap kitab Wahyu ini sendiri akan melahirkan berbagai spektrum atau spektra kalau plural, berbagai spektra pemahaman tentang kitab Wahyu. Nah, pada saat ini kita justru akan mencoba mendekatinya secara historis. Bagaimana sih sesungguhnya latar belakang sampai kitab Wahyu ditulis, siapa penulisnya, untuk siapa, dan kira-kira di latar belakangi apa, itu yang akan kita gali. Nah, salah satu ahli perjanjian baru, Richard Bauckham, mengatakan wahyu itu dimaksudkan sebagai penyataan Allah, sebagai apokalipsis, melalui Yesus Kristus yang diberikan lewat Yohanes. Yohanes siapa nanti kita bahas, sebagai nubuat untuk dibaca keras-keras dalam ibadah dan sebagai sebuah surat. Jadi ini kompleks banget menurut Bauckham, sebab pada satu sisi merupakan penyataan Allah yang di sana diklaim dari Yesus Kristus diberikan kepada Yohanes. Dan penyataan Allah itu ada isi nubuatnya, tetapi juga berguna untuk membangun jemaat sehingga dibaca keras-keras dalam ibadah jemaat waktu itu. Tentu jemaat yang dikiriminya, yang menjadi alamatnya. Oleh sebab itu, wahyu sekaligus juga merupakan sebuah surat. Ini menurut Richard Bauckham. Jadi kompleks sekali kalau kita melihat sosok wahyu itu. Jadi ringkasnya menurut Bauckham, wahyu dapat dilihat sebagai penyataan Allah dan nubuat apokaliptik
dalam bentuk sebuah surat edaran untuk ketujuh jemaat di Provinsi Asia Kecil. Waktu itu, yang disebut Provinsi Asia Kecil pada zaman Perjanjian Baru, itu adalah yang sekarang menjadi Turki itu. Turki itu adalah yang sering disebut Asia Kecil pada zaman Perjanjian Baru. Berikutnya, berapa ciri khas wahyu? Ini tidak akan saya bahas secara mendalam, nanti Bapak Ibu boleh membaca di teksnya. Jadi wahyu itu memiliki ciri-ciri yang sama seperti sastra apokaliptik pada umumnya. Apa sih ciri yang sama? Sastra apokaliptik biasanya disampaikan dalam kondisi kritis. Artinya alamat yang menjadi tujuannya itu sedang menghadapi kondisi kritis, entah karena penganiayaan, entah karena tekanan, tapi menimbulkan ketakutan dan penderitaan besar, itu cirinya. Sehingga di dalam masyarakat atau dalam jemaat yang sedang menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, bisa menimbulkan kemurtadan. Karena takut disiksa, karena penderitaan, lebih baik murtad. Ada juga yang menjadi bingung dan ragu, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, disampaikanlah nasihat-nasihat, penyataan-penyataan, tetapi dikemas dalam bahasa metaforik dan simbolik. Tujuannya ya supaya jemaat dikuatkan untuk menghadapi penderitaan itu. Secara ringkas isinya, kalau sekarang kamu menderita dan kamu setia, nanti pada akhirnya Allah sendiri yang akan menolong kamu, akan menganugerahi kemuliaan kepadamu. Kira-kira inti singkatnya itu begitu. Pesannya tidak disampaikan secara lisan, tetapi digubah dalam gaya sastra apokaliptik. Jadi itu sebagai gaya sastra. Meskipun toh nanti sebenarnya dibacakan di tengah jemaat ketika wahyu ini sudah terkirim kepada alamatnya. Penyajiannya seringkali dalam bentuk mimpi, dalam bentuk penglihatan atau vision, dan pengalaman-pengalaman spiritual. Ini cara mengemas pesannya. Ada yang seperti mimpi, ada yang penglihatan, ada yang pengalaman-pengalaman spiritual. Ini ciri sastra apokaliptik pada umumnya. Wahyu rupanya juga memiliki ciri yang sama seperti sastra apokaliptik pada umumnya. Simbol-simbol yang digunakan lebih bersifat fantasi daripada realitas. Jadi kalau nanti ada binatang berkepala 7 atau binatang matanya 4 dari 4 penjuru dan seterusnya, ini gambaran-gambaran yang sebenarnya fantasi ya, bukan realitas, tidak ada sesungguhnya. Namun demikian gambaran itu dipakai sebagai wahana untuk menyampaikan pesan. Maka bahasanya bersifat samar, metaforis, dan simbolis begitu. Tapi waktu dan peristiwa dikemas dengan teratur, dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi waktu dan peristiwanya itu terjadi dalam rentetan kronologis gitu. Nanti ketika kita akan mencoba memahami nubuat dalam kitab Wahyu, nanti kita akan melihat, loh, ternyata rangkaiannya itu rangkaian cerita secara kronologis itu terurut sekali gitu. Tidak mengabaikan sifat dinamis penyataan Allah dan kreativitas penulisnya. Artinya, dengan cara-cara metaforis dan simbolis itu, toh Allah tetap diberi tempat sebagai Allah yang bekerja secara dinamis. Pada sisi lain, penulis kitab itu sendiri juga diberi ruang untuk berkreasi, menyampaikan pesan dengan kreasinya gitu. Nah, ini yang menyebabkan kitab Wahyu tidak selalu mudah dipahami karena terjalin, tertenun secara berkelindan berbagai faktor, berbagai aspek sampai akhirnya terbentuk kitab Wahyu itu.
Baik, kita teruskan pada slide berikutnya. Nah, ini yang melatar belakangi sejarahnya sampai Wahyu itu ditulis. Itu adalah peristiwa paruh kedua abad pertama ZB. ZB itu zaman bersama atau dulu Masehi gitu. Hanya sekarang katanya jangan pakai Masehi, Masehi itu Kristen, maka diganti aja zaman bersama. Terus kemudian yang sebelum Masehi diganti SZB, sebelum zaman bersama. Nah, paruh kedua abad pertama itu kekaisaran Romawi diperintah berturut-turut oleh 6 orang kaisar. Ini diambil yang besar-besar. Kenapa kok jadi dikaitkan dengan kekaisaran Romawi? Ya sebab sejak sebelum Kristus sebenarnya itu kan termasuk wilayah Palestina dan seluruh daerah di sekitar Mediterania itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi kalau secara politis Romawi menang dari Yunani, tetapi secara peradaban Yunani menang, sehingga seringkali disebut periode Greco-Roman. Maksudnya ya periode Yunani-Romawi. Kekuasaan secara politik ada di tangan kekuasaan Romawi, tetapi peradaban, kultur, filsafat, ilmu pengetahuan itu peninggalan Yunani sejak Zulkarnain yang Agung, sejak Zulkarnain yang Agung 4 abad sebelum Masehi menaklukkan seluruh wilayah Mediterania itu. Itu mengapa kita singgung kekaisaran Romawi. Ini nanti sangat berpengaruh pada tumbuhnya kekristenan. Jadi dengan meniadakan kira-kira 3 kaisar yang hanya memerintah beberapa minggu, ada yang hanya 1 minggu, ada yang 2 minggu, itu kita lewati. Tapi yang agak lama dan berpengaruh bagi pertumbuhan kekristenan, termasuk nanti melatar belakangi ditulisnya kitab Wahyu, adalah ini. Kaisar Nero atau Neron, ini memerintah tahun 54 sampai 69. Jadi sebelum Bait Allah di Yerusalem diruntuhkan. Diruntuhkan itu tahun 70 pada zaman pemerintahan Vespasianus pengganti Nero yang memerintah tahun 69 sampai 79. Meskipun secara pribadi Vespasianus ini tidak seganas Nero sebenarnya. Tetapi bagaimanapun di tengah bangsa Romawi, apa yang dilakukan oleh Nero itu masih sangat membekas dan sangat diikuti. Masih lagi ditambah, nanti terjadi pemberontakan dari orang Yahudi terhadap pemerintah Romawi di sekitar tahun 64 sampai 74 sebenarnya. Nah, ini membuat pemerintah Romawi semakin ganas, maka nanti tahun 70 Bait Allah di Yerusalem yang dibangun, itulah yang disebut Bait Allah kedua, karena itu bukan yang dibangun langsung Salomo. Yang dibangun Salomo itu sudah dihancurkan oleh kerajaan Mesopotamia dan kemudian Babilonia sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, kemudian dibangun di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia setelah bangsa Israel boleh kembali ke tanah tumpah darahnya dari pembuangan. Nanti di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia membangun Bait Allah, membangun kembali Bait Allah yang sudah runtuh itu. Dan itu yang disebut Bait Allah kedua dan diruntuhkan lagi tahun 70. Nah, Vespasianus digantikan oleh Titus anaknya. Itu sebenarnya juga relatif lunak seperti bapaknya, seperti Vespasianus. Memerintah tahun 79 sampai 81. Nah, Domitianus ini anak Vespasianus yang lain. Jadi salah satu saudara dari Titus. Menggantikan Titus, dia memerintah tahun 81 sampai 96. Nah, ini Kaisar Domitianus itu adalah seorang megalomania. Megalomania itu sakit jiwa yang gila kebesaran. Itu sebabnya dia mengeluarkan dekret
bahwa kaisar itu harus disembah sebagai dewa. Barang siapa tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa, itu sudah cukup alasan secara hukum untuk ditangkap, dianiaya, dihukum, dibuang, bahkan juga dihukum mati. Oleh sebab itu nanti penganiayaan berat itu sebenarnya diawali pada zaman Domitianus, meskipun Nero juga sudah mulai melakukan, tapi tidak sehebat Domitianus. Diperkirakan kitab Wahyu itu ditulis pada masa pemerintahan Domitianus ini. Karena orang-orang percaya sangat ditindas akibat mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa. Dan itu sah hukumnya untuk ditangkap, dipenjarakan, dibuang, atau dibunuh. Dan Yohanes salah satu yang menjadi korban keganasan Domitianus. Karena kesaksiannya tentang Yesus, maka dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos itu. Nah, nanti lebih rinci kita bicarakan di belakang. Pengganti Domitianus adalah Nerva 96 sampai 98 dan kemudian Kaisar Trajan. Kenapa saya hanya mengambil 6 kaisar? Ya ini karena memotret periode paruh kedua abad pertama gitu. Yang di dalamnya kitab Wahyu itu ditulis. Trajan memerintah tahun 98 sampai 117. Nanti kita akan melihat sepintas bagaimana karakter-karakter para kaisar ini. Situasi di bawah Kaisar Nero tahun 54 sampai tahun 9. Selama pemerintahan Nero mulai merebak penganiayaan terhadap umat Kristen. Karena Nero itu anti-Kristen yang dianggap membahayakan dan merongrong kewibawaan kaisar. Nah, beda perlakuan Nero terhadap orang Yahudi yang tidak menjadi Kristen. Itu masih diberi apa ya namanya? Ya semacam hak untuk menganut agama dan praktek agama. Tapi untuk orang Kristen, Nero benar-benar membenci. Nah, dibantu lagi dengan orang-orang Yahudi yang tidak bersedia menjadi Kristen. Sehingga mulai Kaisar Nero ini sudah terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen meskipun sifatnya lokal. Sampai akhirnya terjadi kebakaran besar kota Roma pada tahun 64. Kota Roma itu sebenarnya dibakar oleh Nero sendiri, mengutus prajuritnya untuk membakar kota Roma. Supaya mempunyai alasan untuk menganiaya lebih berat orang Kristen. Sebab kemudian tuduhan dijatuhkan kepada orang-orang Kristen. Seakan-akan orang-orang Kristenlah yang sudah membakar kota Roma itu. Meskipun penganiayaan dilakukan secara brutal, namun hal itu hanya terjadi terbatas, terutama di ibu kota Roma. Maksudnya, di wilayah kekaisaran Romawi yang lain, sekalipun kebencian itu sudah ada, belum terjadi penganiayaan sebrutal yang terjadi di ibu kota Roma. Selama 30 tahun setelah kematian Kristus, penganiayaan bersifat lokal entah dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau karena alasan-alasan lokal seperti yang terjadi di Efesus. Nah, nanti salah satu jemaat yang dikirimi surat atau dikirimi kitab Wahyu ini Efesus. Di sana itu terjadi penganiayaan atas umat Kristen di Efesus. Nah, kita lihat. Ketika umat Kristen dituduh telah merintangi penyembahan Dewi Artemis, ini yang terjadi di Efesus. Jadi orang-orang Kristen di Efesus bukan hanya teraniaya oleh pemerintah, penguasa, tapi juga oleh orang Yahudi dan juga oleh orang-orang non-Yahudi yang menyembah dewi atau dewa mereka sendiri. Kebetulan di Efesus yang disembah adalah Dewi Artemis atau Dewi Diana di dalam bahasa Latin. Menurut tradisi, Petrus dan Paulus itu mati sebagai martir pada zaman pemerintahan Nero itu di Roma. Dan menurut tradisi diceritakan Petrus disalibkan dengan kepala terbalik sebagai apa ya namanya? Iya, semacam hukuman dari
penyangkalan dia, pernah menyangkal Yesus sehingga ketika dia disalibkan pun kepalanya di bawah. Paulus juga mati sebagai martir di kota Roma. Ini diperkirakan terjadi pada masa pemerintahan Nero. Bagaimana kondisi di bawah pemerintahan Vespasianus dan Titus? Tahun 69 sampai 81, Kaisar Vespasianus pengganti Nero memerintah dengan peraturan yang lebih beradab, sehingga ia dipuji oleh banyak orang. Jadi berubah dari apa yang dilakukan Nero. Demikian halnya dengan Titus, anaknya yang menggantikan Vespasianus itu. Ia terkenal sebagai kaisar yang bijaksana. Selama masa pemerintahan kedua kaisar ini tidak terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen. Kota Yerusalem termasuk Bait Allah dihancurkan pada tahun 70. Jadi sekalipun penganiayaan terhadap umat Kristen relatif tidak terjadi, tetapi terjadi penghancuran Bait Allah yang sering disebut Bait Allah kedua pada tahun 70. Ini diakibatkan pemberontakan orang-orang Yahudi ekstrim yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Romawi sehingga mereka tidak memperhitungkan kemampuan tetapi asal berani dan asal nekat. Akibatnya bukan hanya mereka ditindas, tapi Bait Allah ikut serta dihancurkan. Dan sejak saat itu sebenarnya posisi Yerusalem sebagai pusat keagamaan menjadi bukan hanya surut, tapi lenyap. Disitulah akhirnya nanti umat Yahudi menjadi umat yang terpencar-pencar tanpa pusat atau orientasi keagamaan mereka, sebab Yerusalem yang dianggap kota kudus itu sudah dihancurkan. Ini di bawah Vespasianus yang pada umumnya dia itu tidak, Vespasianus dan Titus maksud saya. Pada umumnya bukan kaisar yang keras, tapi karena terjadi pemberontakan umat Yahudi, maka Yerusalem dihancurkan dan dan Bait Allah ikut serta dihancurkan. Bagaimana di bawah Domitianus? Nah ini, Domitianus anak kedua dari Vespasianus sangat kontras dengan kedua pendahulunya. Ia adalah seorang yang kaku, tidak memiliki selera humor, dan sangat kejam. Masa pemerintahnya diawali dengan berbagai ketidakadilan, dan ia kerap kali berubah pikiran. Sebenarnya di dalam tradisi pemerintahan Romawi, kaisar itu harus mengambil keputusan dengan pertimbangan senat Romawi. Tetapi Domitianus ini kerap kali bertentangan dengan senat kebijaksanaannya. Akibatnya pemerintahnya menjadi pemerintahan teror yang menimbulkan ketakutan luar biasa bagi rakyatnya, apalagi bagi umat Kristen. Meskipun beberapa kaisar pendahulunya sering didewakan setelah kematiannya, Domitianus adalah kaisar pertama yang menuntut disembah sebagai dewa. Betul bahwa kaisar-kaisar yang dulu itu oleh masyarakat sering didewakan, tapi tidak se-eksplisit Domitianus yang menuntut dirinya disembah sebagai dewa. Rakyat harus menyebut dia sebagai Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Nah, akhirnya apa yang ditetapkan oleh Domitianus itu menjadi semacam agama negara. Jadi agama negara adalah agama yang menyembah kaisar sebagai dewa. Nah, kita bisa menyadari betapa teraniayanya umat Kristen yang tidak mungkin menyembah kaisar sebagai Allah. Sedangkan kalau itu tidak dilakukan, sah hukumnya untuk ditangkap, dianiaya, dipenjara, dibuang, bahkan dihukum mati. Bagaimana sekarang di bawah, ini maaf salah tulis, Nerva dan Trajan atau Trajanus. Nerva pengganti Domitianus memerintah cukup pendek, hanya 2 tahun, 96 sampai 98. Ia kemudian digantikan oleh Kaisar Trajan, 98 sampai 117, ini agak lama, yang tidak begitu temperamental dan efektif dalam segala hal. Jadi ini agak melunak lagi.
Selama masa pemerintahnya, ia berusaha menghentikan penganiayaan sekalipun tidak secara besar-besaran. Toleransinya terhadap umat Kristen dilakukannya dengan hati-hati. Jadi pada satu sisi ingin toleran, tapi pada sisi lain juga menjaga masyarakat mereka yang anti-Kristen. Kalau terang-terangan membela orang Kristen, nanti masyarakat yang anti-Kristen berontak gitu. Ini kira-kira gambaran paruh kedua abad pertama sampai awal abad kedua Masehi yang sedikit banyak melatar belakangi secara historis lahirnya kitab Wahyu itu. Nah, sekarang kita bertanya, siapa penulisnya? Tadi disebut Yohanes. Beberapa kali ia memperkenalkan diri sebagai Yohanes. Ia juga menyatakan bahwa dirinya berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Karena itu ia sering disebut sebagai Yohanes Patmos. Nah, Yohanes siapa? Nah, nama Yohanes itu pada abad pertama merupakan nama yang umum, artinya bukan nama khusus seseorang. Nama Yohanes itu nama yang lazim gitu. Nah, pendapat tradisional itu mengatakan Yohanes murid Yesus yang dimaksud, yang dibuang ke Pulau Patmos pada masa pemerintahan Domitianus. Hanya saja kita perlu mempertimbangkan pendapat ini. Yohanes murid Yesus itu, kalaupun masih hidup, kira-kira sudah 100 tahunan usianya, atau bahkan lebih. Atau bahkan sudah meninggal dunia. Karena kalau betul kitab Wahyu itu ditulis pada masa pemerintahan Domitianus, berarti itu sudah generasi Kristen ketiga. Generasi Kristen pertama sudah banyak berlalu, generasi Kristen kedua, kemudian anak cucu mereka, ini menjadi generasi Kristen ketiga. Itu keberatannya kalau penulisnya itu diyakini sebagai Yohanes murid Yesus. Nanti kondisi sosiopolitik yang terjadi yang sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya Yohanes. Pendapat bapak-bapak gereja mendukung tradisi itu, yaitu Rasul Yohanes. Tetapi sekarang pendapat modern dalam penelitian akademis berkeberatan bahwa penulisnya adalah Rasul Yohanes. Dan memperkirakan kitab Wahyu adalah sebuah karya pseudonim. Pseudonim itu artinya menggunakan nama samaran. Kalaupun itu Yohanes yang menulis, tentu Yohanes yang lain. Seorang hamba Tuhan, pelayan jemaat-jemaat di Asia Kecil yang bernama Yohanes, yang kemudian oleh karena pemberitaan Injilnya ditangkap oleh prajurit-prajuritnya Domitianus dan dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu salah satu pulau di gugusan kepulauan di Laut Tengah sebelah timur ya. Artinya hampir mendekat ke pantai timur. Dan Pulau Patmos itu salah satu pulau karang yang sangat gersang, tidak ada tumbuhannya kecuali batu-batu karang. Jadi kalau orang melewati Patmos itu warnanya hanya hitam pekat pulau ini karena tanpa tumbuhan. Hanya saja di sana ada tambang-tambang tertentu. Nah, orang-orang buangan di sana biasanya dipekerjakan di pertambangan itu dengan kondisi alam yang ya sangat-sangat sulit sebenarnya. Itu Pulau Patmos sebagai pulau pembuangan. Kalau kita bayangkan mungkin ya mirip-mirip dengan penjara Alcatraz sebelum akhirnya ditutup oleh pemerintah Amerika. Jadi orang yang sudah dibuang ke sana itu sudah dianggap penjahat besar dan kecil kemungkinannya untuk bisa terlepas kembali. Itu gambaran Pulau Patmos. Berikutnya, ini menarik untuk diperhatikan. Yohanes mengklaim di awal kitab Wahyu itu, pesannya itu dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus. Ini sumber pesan. Ini pun
memerlukan pendalaman sekali. Kenapa disebut dari yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus. Lengkap sekali rupanya. Sapaan ini kan sapaan Allah Trinitas. Kenapa? Dalam perjanjian lama yang sering kali disebut sebagai yang ada dalam bahasa Yunani itu hoon, yang sudah ada hoen, dan yang akan datang. Di sini digunakan hoerchomenos. Nah, memang ini menarik. Mestinya itu kalau menurut perjanjian lama ya yang ada, yang sudah ada, ya dan yang akan ada. Sehingga bukan erchomenos tetapi esomenos gitu. Tapi kenapa Yohanes menyebut Yahweh, sebutan tripartit ini untuk Yahweh, dengan hoon, hoen, ho erchomenos. Erchomenos itu dari kata erchomai, itu artinya datang dalam arti tiba gitu loh. Jadi bukan soal waktu, tetapi betul-betul secara real tiba. Lah ini mesti dilatar belakangi bahwa pemikiran bahwa Yahweh sendiri yang disembah oleh Israel itu yang datang, yang akan datang dalam Kristus Yesus. Dan ini kalau misalnya orientasinya ke masa depan, di masa depan ia sendiri yang akan datang, Yahweh sendiri yang akan datang dengan kuasa untuk menghakimi. Dan ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, ini nanti di slide berikut kita bahas, dan dari Yesus Kristus. Maka tadi dikatakan, kalau demikian firman ini kan dari Allah sendiri yang disampaikan atau digambarkan secara trinitaris. Ini Bapa yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang ini merujuk kepada Bapa. Ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, ini nanti merujuk kepada Roh Kudus dan dari Yesus Kristus. Nah, tentu pertanyaan, kok ada ketujuh roh? Ya, mari kita lihat di slide berikutnya. Gelar tripartit Yahweh. Dari Dia yang ada hoon, dan sudah ada hoen, dan yang akan datang homenos. Nah, gelar tripartit ini rupanya diambil dari gelar untuk Yahweh dalam kitab suci Ibrani. Bisa kita lihat di Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa akan diutus oleh Allah, oleh Yahweh, ke Mesir melepaskan bangsa Israel, maka Musa bertanya, siapakah engkau ini Tuhan yang mengutusku? Maksud Musa, siapa namamu gitu. Nah, Musa sebagai manusia membayangkan Allah yang Maha Kuasa itu juga seperti manusia yang punya nama gitu. Maka Musa bertanya, siapa namamu? Tapi Yahweh menjawab, Ahye, Asher Ahye, aku adalah aku, atau aku ada yang aku akan ada, atau aku hidup yang aku akan hidup. Karena kata haya itu memiliki akar yang sama baik untuk hidup maupun untuk ada. Jadi dengan menjawab aku ada yang aku akan ada, ini terjemahan LAI, sebenarnya Sang Maha Kuasa itu ingin mengatakan kepada Musa, Musa, kok kamu jadi nanya aku siapa namamu? Aku ada yang aku akan ada. Artinya aku ini tak terbatas, juga tidak bisa dibatasi dengan nama. Oleh sebab itu jangan bertanya namaku, aku adalah aku. Dan itu sama sebenarnya pengertiannya dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Yahweh. Jadi dalam jawaban itu terkandung pengertian, Yahweh menyatakan diri sebagai yang tak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yahweh adalah yang esa yang tidak bisa disepadankan dengan siapapun. Yahweh adalah kekal yang senantiasa ada dan senantiasa hidup. Itu di dalam pernyataan
Ahye Asher Ahye, aku adalah aku, itulah namaku. Jadi jangan membayangkan bahwa Sang Maha Kuasa itu bisa diberi nama seperti manusia, tidak. Sang Maha Kuasa ya Sang Maha Kuasa itu. Oleh sebab itu tidak masalah kalau secara manusiawi orang mau menyebutnya Gusti, mau menyebutnya Allah, mau menyebutnya God, nggak masalah. Kalau itu nama diri nggak boleh diterjemahkan nama diri kok. Pak Slamet tentu tidak akan mau dibanding Pak Wilujeng. Atau tidak bisa dipanggil Mr. Safe. Meskipun semua artinya sama-sama selamat. Karena kalau manusia, nama itu mendefinisikan diri yang diberi nama. Tapi Allah tak terdefinisikan. Sehingga tidak bisa orang mengklaim, oh kalau nama ini Allahku, itu ya Allah itu adalah nama Allahnya agama tertentu. Orang lain tidak boleh menggunakannya. Ini adalah kebodohan karena membatasi nama Allah dengan pengertian nama manusia. Sama juga beberapa aliran Kristen menunjukkan kebodohannya. Oh nama Allahnya orang Kristen itu Yahweh. Oleh sebab itu semua kata Allah dalam kitab suci harus diganti dengan Yahweh. Sama bodohnya. Allah kok diberi nama? Bukan. Penyataan diri Allah secara antropomorfistik, secara manusiawi. Itu supaya Allah dikenal oleh manusia, tetapi jangan dibalik bahwa Allah itu bisa dibatasi dengan batasan-batasan manusiawi termasuk nama. Nah, tadi saya katakan, kenapa bukan erchomenos, tetapi bukan esomenos, tapi erchomenos gitu. Erchomenos itu datang dalam arti datang tiba seperti orang yang datang dari suatu tempat. Tapi kalau esomenos itu yang akan datang dalam arti future. Nah, Yohanes sengaja tidak menggunakan esomenos tapi erchomenos sebab dilatar belakang oleh gagasan Yahweh yang esa itu sendirilah nanti yang akan datang. Yang akan datang menolong umatnya. Itu kalau kita menganalisis dari gelar tripartit yang dikenakan kepada sang sumber pesan di dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang yang 7 roh. Ketujuh roh di sini merujuk ke Yesaya 11 ayat 2. Kalau Bapak Ibu membaca Yesaya 11 ayat 2, di sana ada 7 sebutan. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi ini bukan bilangan jumlahnya roh itu ada 7 macam, tidak. Tetapi sesungguhnya 7 roh itu yang dimaksud adalah 7 kuasa dan 7 aspek kuasa Allah dalam roh yang sering dimanifestasikan dalam kehidupan umatnya. Jadi dia itu ya roh Tuhan sendiri, roh Allah sendiri, juga roh yang memberi hikmat, juga roh pengertian, dan seterusnya. Oleh sebab itu, sebutan-sebutan itu lebih menjelaskan aspek-aspek kuasa Roh Kudus ketimbang merujuk makhluk surgawi, sebab ada yang menafsirkan, oh 7 roh ini adalah 7 malaikat di sekeliling tahta Allah. Bukan, ini roh sendiri, Roh Kudus sendiri. Bukan makhluk surgawi yang mengiringinya. Bilangan 7 itu kelengkapan atau kesempurnaan, lambang kesempurnaan di dalam tradisi Alkitab. 7 roh itu sejajar soal 7-nya ini dengan 7 kaki dian. Siapa sih 7 kaki dian itu? Di dalam kitab Wahyu yang dimaksud 7 kaki dian adalah 7 jemaat di Asia Kecil itu. Oleh sebab itu 7 roh merepresentasikan karya Kristus sendiri melalui Roh Kudus bagi jemaat dan di dalam ketujuh jemaat di Asia Kecil itu. Jadi bukan hanya bagi, tapi juga bekerja di dalam ketujuh jemaat Asia Kecil itu. Itu 7 roh yang sesungguhnya adalah roh Allah sendiri yang dimaksudkan. Maka dari itu tadi di pembukaan saya katakan, Yohanes mengatakan
ini firman yang harus aku sampaikan berasal dari ini. Maksudnya dari Allah sendiri yang diungkapkan secara trinitaris. Nah, yang terakhir juga disebut dari Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus di ayat 5. Dari ayat 45 jelas bahwa salam kasih karunia dan damai sejahtera itu pun berasal dari Allah sendiri. Nanti kan ada ucapan salam di awal itu. Allah Trinitas. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus. Gitu. Nah, yang menarik apa? Formula kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah formula baku. Nanti di dalam seluruh Alkitab, formulanya begini. Mesti kasih karunia dulu, baru damai sejahtera. Enggak dibalik. Damai sejahtera dan kasih karunia tidak. Ini ada latar belakang pemikiran teologisnya. Keberadaan jemaat atau gereja atau umat Allah itu adalah karena adanya kasih karunia Allah. Penyelamatan itu kasih karunia. Dan jemaat ada atau gereja itu ada, itu karena Allah telah mengasihi, mengaruniakan kasih-Nya lebih dulu. Dan oleh sebab itu mereka boleh hidup di dalam damai sejahtera, dalam relasi dengan Allah secara sempurna, itu ada damai dan sejahtera yang tidak hanya diukur secara material, melainkan diukur secara spiritual. Nah, itu tentang dari siapa? Firman Yohanes. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan bagi umatnya? Ini kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, menjadi sangat jelas apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu. Ada baiknya kalau kita baca misalnya di Wahyu, kita baca ayat pasal 1 ayat 4 mulai ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, di sini yang menarik adalah, kalau pertanyaannya apa yang sudah diperbuat Dia bagi umatnya? Ayat berikutnya, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, Dia yang daripadanya firman yang akan disampaikan dalam kitab itu berasal, itu telah membuat orang-orang percaya menjadi satu kerajaan. Agak sulit tentu dipahami kalau secara harfiah. Membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dalam bahasa Yunani itu basileia, basileia dalam bentuk tunggal dan bukan dalam bentuk plural. Berarti kalau begitu segenap orang percaya itu berada dalam satu persekutuan kerajaan Allah. Itu yang dikatakan membuat kita menjadi satu kerajaan, dipersekutukan sebagai satu umat kerajaan Allah. Nah, karena sudah berada dalam kerajaan Allah, maka harus memanifestasikan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupannya. Setiap orang percaya, jemaat, gereja, itu harus memanifestasikan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupannya. Baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. Maksudnya apa? Nah, kalau memberlakukan kerajaan Allah itu ya berarti mengakui otoritas Allah sebagai raja, sehingga memberlakukan the kingship of God, kerajaan Allah,
Bukan soal wilayah, tetapi soal otoritas Allah selaku Raja diberlakukan dalam kehidupan dengan cara mengasihi dan menaatinya dalam totalitas kehidupan. Dan di situ karena sudah dimasukkan di dalam basileia, di dalam kerajaan, maka ia memerintah bersama Kristus. Memerintah bukan dengan otoritas duniawi, melainkan yang dimaksud bersama-sama dengan Kristus, menegakkan wibawa Allah selaku Raja, sambil juga mewartakan tentang otoritas Allah selaku Raja kepada orang lain. Itu yang dimaksud memerintah bersama Kristus. Jadi bukan dalam arti literer memegang otoritas untuk melakukan kekuasaan atas orang lain, melainkan bersama Kristus menghadirkan kerajaan Allah dan memberlakukan otoritas Allah sebagai Raja. Dan juga disebut dijadikan imam-imam bagi Allah. Artinya dijadikan para pelayan Allah sekaligus para perantara orang lain untuk mengenal Allah. Karena fungsi imam dalam perjanjian lama itu adalah perantara antara umat Allah dengan Allahnya. Jadi pada satu sisi melayani Allah, tapi pada sisi yang lain menjadi perantara orang lain supaya mengenal Allah. Yang menarik, semua itu dilakukan untuk orang-orang percaya, bukan untuk kemuliaannya sendiri, tetapi untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Allah selama-lamanya. Di sana dikatakan dengan ungkapan yang sangat mengesankan. Eistus aionion aionun. Jadi forever and ever. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, bukan hanya forever, tapi forever and ever. Selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Semua dipersembahkan bagi kemuliaan Allah itu. Oleh sebab itu harus disadari, panggilan dan anugerah Allah kepada umat beriman ini bukan demi keangkuhan diri, tapi semua dipersembahkan demi kemuliaan Allah sendiri. Nah, kemudian berikutnya, waktu penulisannya sekarang. Menurut tradisi awal, Kitab Wahyu ditulis menjelang akhir masa pemerintahan Domitianus, sekitar tahun 95-96. Ada pula yang berpendapat bahwa waktu penulisannya sekitar 68 atau 69, tidak lama setelah akhir pemerintahan Nero. Tetapi para sarjana biblika modern sebenarnya tidak begitu sepakat. Ini mungkin saya salah. Kalau beberapa sarjana iya ada yang sepakat, tapi kebanyakan tidak sepakat. Berdasar situasi yang sedang dialami jemaat, rupanya lebih masuk akal jika kitab ini ditulis pada akhir masa pemerintahan Domitianus, kira-kira tahun 95. Nah, penerimanya sekarang. Sebenarnya, kitab Wahyu atau surat Wahyu ini ditujukan kepada ketujuh jemaat secara konkret yang disebutkan di beberapa ayat ini. Sebagaimana didaftar dalam Wahyu 1 ayat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini ketujuh jemaat real yang saat itu berada di wilayah Asia Kecil. Dan mereka karena berada dalam satu provinsi, menghadapi dan mengalami persoalan-persoalan yang sama, penderitaan dan penganiayaan yang sama. Itu sebabnya pemimpin jemaat yang sedang ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos menyaksikan apa yang terjadi dan dialami atas jemaat-jemaatnya, ingin menguatkan, menghibur, mengingatkan, dan memberikan pengharapan. Jadi sebenarnya tujuan dari kitab Wahyu itu adalah menguatkan, menghibur, memperingatkan, dan memberi pengharapan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan berat. Itu tujuan utamanya.
Nah, soal bagaimana cara memberikan pengharapan, tentu ada perspektif ke akhir zaman itu ada. Tetapi menjadi keliru kalau orang memahami wahyu seakan-akan itu adalah nubuat khusus tentang hari kiamat. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu titik bedanya dengan pandangan profetis, terutama profetis yang futuristik, yang menganggap kitab Wahyu itu adalah nubuat tentang hari kiamat belaka. Sebenarnya bukan, ini bahwa ada sudut pandang ke sana, iya, tetapi tidak semata-mata itu, sebab sesungguhnya dimaksudkan sebagai penghiburan, penguatan, sebagai peringatan, dan memberikan pengharapan. Gitu. Jadi tidak semata-mata menggambarkan peristiwa hari kiamat. Ini nyimpang sedikit. 3 hari ini saya di karantina oleh Dirjen Bimas Kristen di salah satu hotel di Jalan ke Puncak sana untuk mempersiapkan buku-buku pelajaran bagi sekolah dasar, sekolah setingkat SMP dan SMA, teologi. Jadi nanti rupanya itu mau didirikan sekolah-sekolah teologi meniru. Kalau di dalam Islam ada madrasah ibtidaiyah, madrasah ada sanawiyah, dan seterusnya. Kita itu mau tiru-tiru begitu. Terus ada yang ditugasi nyusun buku-buku pelajaran. Nah, kenapa saya singgung? Karena ini menyinggung wahyu. Kebetulan saya ngoreksi salah satu buku yang berbicara soal wahyu. Nah, di sana dijelaskan begini, wahyu adalah nubuat tentang hari kiamat, terutama peristiwa 7 hari sebelum kedatangan Kristus. Ini dari mana gitu loh, pemikiran seperti ini. Nah, kalau itu sampai menjadi bahan pelajaran untuk para siswa, menurut hemat saya itu menyesatkan sejak dini. Oleh sebab itu, agak dengan keras saya mengoreksi, minta isi buku seperti ini harus direvisi dengan total. Meskipun akhirnya ya ditugasi untuk merevisi yang mengkritik itu. Ini nyimpang sedikit karena satu pandangan tentang kitab Wahyu yang menurut hemat saya tidak tepat. Dari mana dapat ini 7 hari yang akan terjadi sebelum kiamat? Itu kan ya saya tidak tahu sumbernya. Nah, kita teruskan. Sekalipun kitab atau surat ini ditulis kepada masing-masing jemaat satu persatu, rupanya isinya ditujukan untuk kesemuanya karena jemaat-jemaat itu berada dalam situasi yang sama dan pesan yang hendak disampaikan pun intinya sama. Oleh sebab itu lebih tepat dikatakan bahwa Wahyu semula merupakan surat edaran untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil. Bahkan dapat pula dipahami lebih lanjut bahwa pesan kitab Wahyu ditujukan untuk semua umat Kristen. Karena bilangan 7 bukan hanya berarti harfiah untuk 7 jemaat di Asia Kecil, melainkan secara metaforis juga merupakan simbol kesempurnaan dan keseluruhan. Jadi, semula secara historis memang untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Tapi sebenarnya pesan-pesan yang terkandung di dalamnya berlaku untuk jemaat di segala tempat dan di segala abad. Nah, ini karena tadi ada 7 jemaat yang dikirimi, kita lihat gambaran sepintas secara cepat. Pertama, jemaat di Efesus. Efesus itu berjarak kira-kira 60 mil dari Pulau Patmos, tapi nyeberang laut. Merupakan kota pelabuhan Romawi yang amat penting di provinsi Asia waktu itu. Dewasa ini, situs Efesus terhampar beberapa mil dari laut, di delta yang berawa-rawa. Jadi tidak lagi tepat di tepi pantai. Karena apa? Mungkin terjadi abrasi, sehingga daratan menjadi luas. Sekarang situsnya, bekas reruntuhan Efesus ini sudah beberapa mil dari laut. Terkenal sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis atau Dewi Diana dalam bahasa Latin,
Sebagai kota metropolitan, Efesus sangat penting baik secara politis maupun komersial. Jadi ini kota yang penting. Jemaat Efesus, terutama para pemimpinnya, ditegur karena mereka sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini istilah kasihmu yang semula ini diambil dari ungkapan dalam perjanjian lama. Israel berkali-kali meninggalkan kesetiaan kepada Yahweh dan selalu ditegur. Ingatlah cinta kasihmu pada masa mudamu ketika kamu menikah seakan-akan dengan Yahweh gitu. Maksudnya apa? Loh, pada saat Israel dipanggil menjadi umat Allah, diikat dengan perjanjian, itu kan Israel begitu, wah seakan-akan ya setia banget dan seterusnya. Perjalanan suka berpaling ke dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang istilah itu dikenakan pada jemaat Efesus, terutama para pemimpinnya. Karena mereka sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau pada waktu menjadi Kristen, mereka berikrar untuk setia kepada Yesus, untuk setia kepada Allah sampai akhir zaman. Tapi begitu menghadapi persoalan-persoalan yang berat, mereka segera mengingkarinya. Ini yang dimaksud meninggalkan kasihmu yang semula. Ini sesuatu yang dicela dari kehidupan jemaat di Efesus. Nah, nanti biasanya di akhir setiap surat itu akan diberikan penekanan bagi yang bertelinga hendaklah mendengarkan perkataan roh yang disampaikan kepada jemaat-jemaat. Terus di samping itu disertai janji, barang siapa setia sampai akhir akan kukaruniai ini. Begitu. Itu untuk ketujuh jemaat, semua diakhiri dengan pola yang sama. Ada peringatan bagi yang bertelinga hendaklah mendengarkan perkataan roh yang disampaikan kepada jemaat-jemaat, dan sekaligus janji anugerah bagi mereka yang setia sampai akhir. Nah, yang berikut setelah jemaat Efesus, jemaat Smyrna sekarang menjadi kota Izmir, itu kota terbesar ketiga di Turki. Adalah kota pantai dulu yang berperan penting dalam perdagangan bebas pajak. Jadi saat itu rupanya sudah ada policy tertentu untuk memajukan perekonomian. Nah, ini di Smyrna ditempuh kebijakan bebas pajak. Kota tempat lahir penyair Homer ini juga menjadi pusat belajar, terutama dalam bidang kedokteran. Polikarpus pernah menjadi uskup di kota ini sebelum berkembangnya kota Ankara. Smyrna merupakan kota terbesar di Asia Kecil. Smyrna atau dalam bahasa Yunani tulisannya Smyrna berasal dari akar kata mir yang berarti pahit. Jadi cocok dengan kenyataan kehidupan jemaat Smyrna yang menghadapi kepahitan karena tekanan, penganiayaan, dan penderitaan. Bahkan dapat dikatakan jemaat Smyrna identik dengan jemaat yang menderita, bahkan jemaat para martir. Karena banyak sekali para syahid yang berasal dari jemaat Smyrna ini. Banyak anggota jemaat Smyrna yang mati sebagai martir. Penderitaan dan kesusahan yang mereka alami terutama disebabkan oleh dua hal. Dari pemerintah Romawi berkaitan dengan penyembahan kaisar, dan dari kelompok orang-orang Yahudi yang tidak beriman. Kehidupan iman jemaat tidak bercela. Dari 7 jemaat itu, yang tidak dicela itu hanya 2. Nanti jemaat Smyrna dan yang satu lagi mungkin jemaat Philadelphia. Itu jemaat yang setia meskipun harus menghadapi penderitaan dan tekanan yang berat. Yang berikut adalah kepada jemaat di Pergamus, gambaran jemaat Pergamus. Pergamus sekarang ini Bergamo, kota Bergamo, adalah sebuah kota metropolitan di Misia, wilayah kerajaan Atalia waktu itu, di pinggir sungai Siakus, sekitar 60 mil sebelah utara Smyrna.
pada zaman Lysimachus, pengganti Alexander Agung, Pergamus merupakan ibu kota kerajaan yang kemudian ditaklukkan oleh Romawi di bawah Kaisar Attalus III. Pada waktu Kitab Wahyu ditulis, Pergamus merupakan ibu kota provinsi Asia Kecil. Di samping sebagai pusat aktivitas politik, Pergamus juga menjadi pusat intelektualitas. Di sana terdapat sekolah kedokteran yang bernama Asklepios. Galen, seorang dokter yang terkemuka pada masa itu, tinggal di Pergamus juga. Nah, bagaimana kehidupan keagamaannya? Di bidang keagamaan, Pergamus juga cukup terkemuka, sebab di sana terdapat kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewa setempat, yaitu Zeus Soter, Athena Nicephorus, Dionysius, Kategemon, dan Asklepios Soter. Zeus dan Asklepios, ini salah cetak, disebut juru selamat. Maka ada kata Soter. Soter itu artinya juru selamat. Ada dua, Zeus Soter dan Asklepios Soter. Sampai mereka, dewa mereka itu disebut sebagai juru selamat. Pergamus adalah kota pertama di Asia Kecil yang mendukung penyembahan kaisar, dan di sana didirikan sebuah kuil. Maaf, ini terbalik, ini bukan sebuah kuil yang didedikasikan untuk Kaisar Romawi. Hal ini yang menjadi alasan mengapa kota ini disebut tempat tahta iblis. Jadi itu ungkapan metaforis untuk menyindir bahwa di Pergamus itu ada suatu kuil yang didedikasikan untuk menyembah Kaisar Romawi. Sekalipun jemaat Pergamus setia kepada Kristus, mereka memiliki kelemahan yang kemudian ditegur oleh Kristus. Karena di antara anggota jemaat ada yang menganut ajaran Bileam. Tentu kita harus mengingat siapa itu Bileam di dalam Perjanjian Lama. Dan sebagian lain mengikuti bidat Nikolaus. Kedua ajaran ini, baik ajaran Bileam maupun Nikolaus, itu saling berkaitan karena keduanya mengizinkan makan persembahan kepada berhala atau disebut eidolotuta. Itu penyembahan berhala, serta ketika mereka melakukan pesta, makan persembahan kepada berhala ini disertai dengan hubungan seksual secara bebas. Nah, anggota-anggota jemaat pada oleh masyarakat sekitarnya sehingga mengikuti kedua aliran ini. Akibatnya mereka ikut serta dalam pesta untuk makan persembahan kepada berhala, sekaligus amoralitas seksual dilakukan. Itu gambaran jemaat Pergamus. Jemaat Tiatira sekarang. Tiatira, atau dalam bahasa Yunani, Tuateiros, secara harfiah berarti persembahan buruh. Kota ini terletak kira-kira 40 mil sebelah selatan Pergamus. Di antara ketujuh kota di Asia Kecil, Tiatira adalah kota yang terkecil dan kurang penting dibanding kota-kota lain. Kota ini tidak memiliki keistimewaan baik secara religius maupun politis. Namun dari segi komersial, Tiatira memiliki posisi penting, terutama karena industri kain tenun ungunya. Dan kain ungu yang halus itu adalah kain para bangsawan, para raja. Lydia yang akhirnya menjadi Kristen itu penjual kain ungu di Filipi yang bertobat menjadi orang percaya berasal dari Tiatira. Dia adalah penjual kain ungu buatan Tiatira. Berbeda dengan Pergamus, penduduk kota ini terutama adalah para buruh yang miskin. Kalau Pergamus itu rata-rata kaya, nanti lebih kaya lagi Laodikia, penduduk Tiatira ini miskin. Umat Kristen di Tiatira relatif tidak menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh agama-agama kafir, karena rata-rata penganut mereka bersikap baik. Tetapi ada masalah. Jemaat Tiatira dicela karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini Isabel juga mengingatkan kembali kepada istri Ahab yang mengajak
bangsa Israel menyembah dewa Baal yang akhirnya bertanding dengan Nabi Elia itu. Nah, di Tiatira rupanya juga berkembang satu pengajaran yang dirintis oleh seorang perempuan terkemuka di sana. Tapi namanya siapa tidak tahu, hanya diberi nama perempuan Isabel. Nah, dia itu mengaku diri sebagai nabiah. Dia mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya ikut berbuat zina dan ikut makan makanan kepada persembahan kepada berhala. Ini yang terjadi di Tiatira. Jadi sebenarnya tidak mengalami entah dari orang Yahudi yang tidak percaya atau dari pemerintah Romawi atau dari tetangga-tetangganya. Hanya saja kelemahannya mereka ikut serta dalam pengajaran perempuan Isabel ini. Sekali lagi, perempuan Isabel itu sekadar sebutan untuk seorang perempuan terkemuka di Tiatira yang menyebut diri sebagai nabiah atau mengaku diri sebagai nabiah dan akhirnya menyesatkan jemaat. Berikutnya adalah jemaat Sardis. Mohon maaf Pak Bambang. Ya. Ini karena sudah mau 8:30 nih, 4 menit lagi 8:30, dan supaya ada waktu juga untuk tanya jawab. Oke. Kemungkinan Baik Pak, saya ringkas ya. Bapak Ibu sudah mulai banyak pertanyaan gitu. Mungkin beberapa kita berikan ke waktu besok gitu Pak, supaya Oke, baik. Juga, gitu. Kalau begitu mungkin saya singkat saja karena ini gambaran-gambaran jemaat yang menjadi alamatnya. Oke. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Hanya yang atau ada beberapa yang bisa di besok juga gitu Pak untuk menghantar ke sesi 2-nya gitu kan. Oke, baik Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Hanya mungkin sedikit untuk jemaat Laodikia karena ini penting. Laodikia ini kota yang sangat kaya, jemaatnya juga kaya sehingga menjadi sombong. Di sana terkenal dengan pabrik woolnya dan juga terkenal dengan pabrik obat matanya saat itu. Itu sebabnya mereka merasa melihat, merasa serba ada, dan dikritik oleh Kristus. Kamu merasa melihat, tapi sebenarnya kamu buta. Kamu merasa kaya, sebenarnya kamu itu miskin. Oleh sebab itu datanglah kepadaku. Belilah kain lenan untuk menutupi ketelanjanganmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya jemaat Laodikia ini hidupnya suam-suam kuku. Hangat tidak, dingin tidak. Kristennya Kristen KTP begitu. Maka Kristus mengatakan, karena kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Itu kritik yang sangat pedas. Nanti kita, ini yang terakhir. Jadi tujuan dan makna kitab Wahyu bagi orang percaya, seperti tadi saya sebutkan, intinya adalah yaitu tadi, memberikan penghiburan, menguatkan, memperingatkan, dan memberikan pengharapan. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara lengkap di teks yang sudah saya kirim. Demikian Pak Stefanus. Baik Pak Bambang. Jadi ini saya stop share ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik karena selama ini kita anggap kitab Wahyu itu susah karena bicaranya kode-kode, lambang-lambang, tapi ternyata tujuannya memberikan penghiburan kepada 7 jemaat gitu. Dan mungkin selama ini secara tradisi kita kita diberitahu atau diajarkan bahwa penulisnya adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tapi tadi Pak Bambang menyampaikan ada pendapat-pendapat modern yang menginformasikan hal yang berbeda. Ini menarik kita bahas ini supaya untuk memperkuat iman kita. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sambil Bapak Ibu silakan sudah boleh meng-enter, kalau mau di chat silakan sudah bisa di-enter atau nanti boleh langsung. Kita mungkin foto bareng dulu Pak Bambang supaya kita ada dokumentasinya ya. Supaya kelihatan nih muka-mukanya lagi muka-muka berpikir lagi berpikir atau siap-siap bertanya gitu ya. Silakan Kak Petra. Kita ada berapa? 2 layar ya. Dua layar, oke. Ya. Silakan Bapak Ibu baik yang di Indonesia maupun di tempat lain silakan buka screen-nya, on cam. Kelihatannya sih masih semangat Pak Bambang, ini semangat pada mau bertanya nih kalau dari muka-mukanya nih.
Ya kita foto dulu, makanya mau masih semangat. Silakan Kak Petra. Oke, baik Bapak Ibu, 2 layar ya. Layar pertama, 1, 2, 3. Tunggu sebentar, boleh kasih reaction kalau mau atau pose yang lucu. Oke, layar kedua, 1, 2, 3. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Kak Petra. Silakan Bapak Ibu boleh langsung bertanya atau mau ditulis di chat, silakan. Berikan kesempatan. Dan saya karena hari ini saya moderator, saya menahan diri untuk bertanya. Tapi Pak Sony udah mau nanya Pak, tapi nanti. Ya, Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat chat dulu. Oke. Di chat sebentar. Oke, di chat ada satu pertanyaan Pak. Ini mengenai penulis kitab Wahyu. ya, Bapak-bapak gereja dan teolog gereja mula-mula percaya bahwa penulis Wahyu adalah murid Yesus bernama Yohanes, atau kita sebut Rasul Yohanes. Mengapa tadi di slide-slide awal tadi Bapak sampaikan, teolog-teolog modern masa kini malah meragukan, ya, padahal mereka tidak berada pada zaman itu, kan gitu ya. Kalau pertimbangannya usia Yohanes, maka Wahyu ditulis tahun 90, dan kalau asumsi Yohanes ini lebih muda usianya dibanding Yesus, maka tahun-tahun itu harusnya usia dia baru 80 atau 90. Jadi sebenarnya masih make sense juga gitu kalau Rasul Yohanes yang menulis. Tapi mengapa para teolog masa kini, teolog modern, meragukan apakah mereka cukup punya bukti sejarah untuk menyatakan bahwa bukan Rasul Yohanes, yaitu Yohanes yang lain. Padahal bapak-bapak gereja, jadi maksudnya mungkin pangkatnya teolog-teolog sekarang sama bapak-bapak gereja ini apa gitu loh Pak, sampai kok seberaninya gitu loh ngomong gitu. Kok mau ngelawan bapak-bapak gereja gitu loh kira-kira. Mungkin begitu maksudnya Pak. Silakan Pak Bambang. ya, baik. Jadi sebenarnya bukan mengurangi bobot dari kitab Wahyu sendiri, tidak. Hanya saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal secara historis. Kalau Tuhan Yesus itu diperkirakan lahirnya itu sebenarnya tahun 6 sebelum Masehi. Kalau dalam penelitian historis, itu bukan penetapan tahun 1 itu. Karena apa? Penetapan tahun itu kan baru ditetapkan di abad ke-5. Mundur ke belakang perkiraan sekian. Tapi rupanya terjadi kemelesetan barang 6 tahun. Nah, seandainya Yohanes murid Yesus itu kan mesti lebih tua daripada Tuhan Yesus. Karena para murid Yesus itu sebenarnya orang-orang yang sudah tua, bukan orang-orang muda yang dipanggil. Sebutlah seandainya Yohanes itu lahir tahun 10 sebelum Masehi. Itu kalau tahun 95, itu usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, kalau orang seusia 100 tahun, ini secara manusiawi kan apa ya, masih mungkin memiliki kekuatan sedemikian rupa sampai perlu dipenjara karena dianggap membahayakan pemerintah Romawi. Nah, diperkirakan ini mesti akan lebih mudah. Jadi sekali lagi tanpa mengurangi bobot teologis dari kitab Wahyu. Alasan berikutnya, kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Yohanes murid Yesus itu tentu sangat berbeda dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh kitab Wahyu. Yang ketiga, dalam penelitian modern, bahasa Yunaninya, tata bahasanya itu berantakan. Berantakannya bukan karena tidak bisa, tapi sengaja dibuat berantakan dengan maksud tertentu. Ini kalau nanti sampai penelitian secara detail ke bahasa yang digunakan. Nah, Yohanes murid Yesus tentu tidak sampai dalam tahapan itu, karena rata-rata murid Yesus adalah orang-orang yang sederhana, tidak sampai punya trik-trik sedemikian rupa. Seperti contoh yang tadi, sapaan untuk Yahweh, kalau di dalam perjanjian lama yang
sudah ada, dan yang akan ada. Artinya menunjukkan pada rentang waktu kekekalan. Tetapi Yohanes sengaja membelokkan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tapi akan datang bukan dalam pengertian future, melainkan akan datang dalam arti akan tiba. Akan betul-betul tiba gitu loh. Nah ini karena apa? Dia sudah memasukkan gagasan teologis yang akan menolong kalian dan menghakimi orang-orang fasik. Itu sesungguhnya Yahweh sendiri yang nanti datang dalam Kristus itu gitu. Ketika kedatangannya yang kedua. Nah, pemikiran-pemikiran yang sudah sophisticated seperti ini agak diragukan kalau ini muncul dari Yohanes yang sudah sangat tua, seandainya toh masih hidup saat itu. Itu pertimbangannya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kok hal ini mesti diusik gitu loh? Kok perlu dipersoalkan? Ya sebab nanti akan sangat mempengaruhi ketika orang mencoba memahami pesan-pesannya. Kalau itu ditempatkan di dalam pemikiran bahwa itu Yohanes murid Yesus yang menulis, tentu dalam kesederhanaan masa hidupnya. Tetapi ketika ini ditempatkan sebagai hasil tulisan seorang pemimpin jemaat, itu jelas bahwa Yohanes Patmos itu pemimpin jemaat yang memimpin jemaat untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil bahkan, yang saking dinamisnya melayani Tuhan Yesus sampai ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Dia kalau itu Domitianus itu lama memerintahnya, dia tidak akan terlepas. Tapi nanti akhirnya dilepaskan oleh sebelum Kaisar Trajan itu yang melepaskan dia. Karena sudah berpikir lunak dan sebenarnya ingin menanamkan toleransi soal beragama gitu. Kaisar sebelum Trajan. Begitu, Pak. Jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung atau yang chat, silakan. Boleh langsung. Ini sejarah dan sejarah penulisan tadi Pak ya. Sejarah penulisan. Oke. Oh, ada lagi satu chat dari Pak Gideon. Pak Gideon. Gaya penulisan apokaliptis yang dipilih Yohanes ini apakah dipengaruhi oleh karakter pribadinya atau oleh budaya jemaat yang dipimpinnya? Wah, menarik nih Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Jadi tadi dikatakan bahwa kitab Wahyu itu tetap memberi ruang bagi kreativitas penulisnya dan juga karakter dinamisnya Allah dalam memberikan penyataan. Pada satu sisi itu. Tapi pada sisi lain, Yohanes Patmos ini, kalau saya boleh menyebut Yohanes Patmos, entah itu Yohanes murid Yesus atau bukan, pokoknya yang jelas itu hamba Tuhan. Nah, si Yohanes Patmos ini kenapa perlu menggunakan sastra apokaliptik? Ini pertanyaannya. Yang pertama, pada saat itu saya tadi katakan bahwa sekitar abad pertama sebelum Masehi, abad pertama Masehi sampai abad kedua, itu gaya sastra apokaliptik itu lazim digunakan, terutama untuk memberikan penguatan dan penghiburan bagi komunitas yang sedang menderita. Ini pada umumnya, bukan hanya jemaat. Nah, Yohanes mengambil model sastra ini untuk memberikan pesannya yang diklaim ini pesan juga berasal dari Allah sendiri kepada jemaat. Pertanyaannya, mengapa Yohanes menggunakan sastra apokaliptik? Kok tidak menggunakan sastra lugas? Kok perlu sulit-sulit gitu loh? Yang pertama, alasannya adalah kondisi dan situasi sosial politik tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Semua korespondensi itu harus melewati sensor dari pihak pemerintah. Disensor. Nah, kalau itu menggunakan bahasa lugas, korespondensi itu tidak akan pernah sampai. Bahkan akan berisiko sangat tinggi bagi jemaat, semakin teraniaya.
Itu sebabnya Yohanes menggunakan bahasa-bahasa metaforik dan simbolik yang diketahui jemaat maksudnya, tetapi tidak diketahui oleh pemerintah Romawi. Sehingga ketika disensor mereka nggak ngerti, apa sih ini maksudnya, teruskan aja. Gitu. Jadi alasan yang kedua adalah untuk mengatasi kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan menyampaikan nasihat, penguatan, dan seterusnya tadi menggunakan bahasa Lukas. Karena akan berisiko justru bagi jemaat sendiri. Nah, alasan yang berikutnya, dengan memilih gaya sastra apokaliptik ini sebenarnya memberikan nuansa spiritual yang lebih kuat bagi jemaat yang diberi nasihat ketimbang dengan kata-kata lumrah. Karena di sana jemaat diajak berpikir dan memaknainya, meskipun simbol-simbol yang digunakan sebenarnya bisa dimengerti oleh jemaat. Jadi secara spiritual itu lebih memberikan kekuatan tersendiri bagi pesan-pesan yang disampaikan. Itu alasannya mengapa Yohanes memilih sastra apokaliptik. Dan apakah di dalamnya tertenun juga karakter Yohanes? Sedikit banyak pasti, karena kreativitas si penulis itu ada ruang di situ. Jadi seperti contohnya tadi, mengapa dia memilih gramatika yang tidak lazim? Itu kreativitas beliau, si penulis ini. Dan seterusnya nanti secara detail kalau kita lihat dengan seksama, tampak sekali bagaimana Yohanes mengemas pesannya itu dengan sangat teratur, mudah diikuti secara kronologis, meskipun semuanya simbolik gitu. Demikian jawaban singkat saya. Ya, makasih Pak Bambang. Ada pertanyaan menarik dari Pak Edward Setiawan dari GKI Halimun. Mengapa diberi nama Kitab Wahyu? Padahal ini surat gitu ya. Menarik juga. Mengapa diberi nama Kitab Wahyu? Iya. Mungkin penekanannya pada kata wahyunya, Pak ya. Tidak sesuai dengan penjelasan dari Bapak sendiri. Pengertian kata wahyu itu ada banyak asumsi yang berbeda dari umat Kristen kita. Silakan, Pak. Betul. Iya. Itu karena penerjemahan saja, Pak. Karena penerjemahnya mengandung penafsiran gitu kan. Sesungguhnya kalau naskah-naskah aslinya itu kan boleh dibilang tidak berjudul, tetapi judul yang pertama diberikan itu sebenarnya adalah Apokalipsis Yohanu. Jadi tidak ada ini wahyu enggak, tapi disebut Apokalipsis Yohanu. Maksudnya inilah sastra apokalipsis yang ditulis oleh Yohanes. Nah, waktu orang menerjemahkan, penerjemahan selalu mengandung penafsiran. Termasuk juga tambahan judul-judul perikop itu enggak ada aslinya. Itu adalah tambahan penerjemah yang kadang-kadang menuntun, kadang-kadang nuwun sewu, agak menyesatkan gitu loh. Jadi bisa, justru judul itu kadang-kadang judul yang diberikan sebagai tambahan itu bisa menolong, tapi bisa juga agak menyesatkan. Demikian, Pak. Makasih, Pak. Iya, menarik juga nih. Pak Parlin Hutahean bertanya seperti ini, terima kasih. Mengingat Kitab Wahyu banyak menggunakan simbol yang bisa menjadi banyak tafsir. Tadi Bapak menyebutkan ada 3 kelompok gitu ya. 3 aliran, aliran. Kira-kira apa yang melatar belakangi Kitab Wahyu dimasukkan dalam Alkitab? Mungkin kenapa dia bisa masuk di kanon begitu mungkin maksudnya? Iya. Oke, silakan Pak. Nah, ini pergumulan ya. Pergumulan yang terus-menerus sampai pernah saya katakan Luther sendiri meragukan apa ini layak dimasukkan ke dalam kanon. Itu kan sudah abad keberapa Luther? Abad 17 kan? Abad 17 saja masih dipergumulkan, sekalipun proses kanonisasi Alkitab ini sebenarnya sudah selesai tuntas pada abad ke-5, itu sudah dibakukan betul gitu. Walaupun sudah ada rintisan sejak sebelum konsili Nisea sampai nanti konsili di Kartago, itu sudah pasti, tapi lebih eksak lagi terjadi baru di abad ke-5 sebenarnya. Nah,
kenapa Wahyu ini dimasukkan ke dalam kanon, begitu kan? Nah, pada waktu proses kanonisasi itu kan ada beberapa apa namanya? Bukan syarat tapi apa ya? Standar kanonisasi. Yang pertama adalah kedekatan dengan peristiwa Yesus. Artinya kalau itu tulisan sudah berasal dari abad ketiga, itu tidak lagi dipertimbangkan laik masuk ke dalam kanon. Tapi karena ini masih dalam kurun abad pertama, jadi masih dipertimbangkan dekat dengan peristiwa Yesus. Yang kedua, bersifat apostolik. Artinya, inti pemberitaannya itu masih segaris dengan tradisi rasuli. Karena tradisi rasuli itu kan terlestarikan turun-temurun di dalam kehidupan jemaat. Termasuk nanti ketika sudah ditulis menjadi yang akhirnya kita terima sebagai kitab suci itu. Jadi ada garis pemikiran apostolik yang tidak menyimpang dari ajaran para rasul. Kemudian yang ketiga adalah keluasan penggunaannya dalam jemaat. Artinya makin digunakan secara luas oleh jemaat-jemaat perdana waktu itu, ini makin layak untuk dimasukkan ke dalam kanon. Itu antara lain beberapa kriteria, kalau plural, beberapa kriteria untuk memasukkan satu tulisan ke dalam kanon. Jadi betul Wahyu ini pergumulan, ini layak atau tidak itu. Tapi berdasar pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya dimasukkan ke dalam kanon. Nah, apakah seluruh gereja menerima? Tadi Pak Stefanus juga mengatakan, tidak semuanya. Sampai saat ini Gereja Ortodoks Timur memasukkan ke dalam kanon, tetapi tidak pernah membacanya di dalam ibadah. Jadi agak disingkiri gitu Wahyu. Luther meragukan sampai dengan abad ke-17, bahkan Luther ini yang diragukan bukan hanya kitab Wahyu. Kitab Yakobus pun bagi Luther itu kitab jerami, kitab sampah gitu. Karena dianggap Alkitab kok tidak banyak menyebut nama Yesus, itu ukuran Luther. Jadi kalau suatu kitab dalam Perjanjian Baru hanya sedikit menyebut nama Yesus, itu bagi Luther itu tidak layak masuk ke dalam kitab suci. Nah, sedangkan seperti misalnya surat Yakobus atau surat Yakobus dan Yudas misalnya tidak menyebut sama sekali, sebab Yakobus ini adalah sudah pada tataran penerapan iman Kristen dalam kehidupan. Asumsinya iman kepada Yesus sudah tidak lagi dipersoalkan, tapi bagaimana sekarang implementasinya dalam kehidupan. Maka kalau kita membaca Yakobus, hampir semuanya nasihat etis sebenarnya. Perilaku hidup sebagai seorang Kristen. Tidak lagi dogmatis, tapi etis gitu. Sebagai penjabaran dari dogma yang sudah diyakininya, maksudnya begitu. Demikian Pak, jawaban singkat saya. Terima kasih Pak Ya. Pak Bambang. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau Pak Bambang menyebutkan bahwa kok kitab suci kita aja kok banyak pergumulan gitu ya. Bapak Ibu udah ikut PTJ ini pasti sudah pernah belajar bahwa kitab suci kita bukan diwahyukan secara mekanistis yang turun dari langit gitu. Jadi beda dengan kitab suci agama lain. Jadi supaya iman kita jangan menjadi tergoncang gara-gara kok kitab suci aja digumulkan gitu, seakan-akan tidak punya wibawa gitu, bukan gitu maksudnya. Artinya gereja juga bergumul ketika mengkanonkan kitab sucinya gitu. Itu suatu hal yang perlu gitu. Silakan Bu Melin Purba angkat tangan untuk mau langsung bertanya sebelum saya nanti ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Terima kasih Pak Stefanus. Pak Bambang, apakah saya bisa menyimpulkan bahwa tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu tentang 7 jemaat itu menyimpulkan bahwa itu adalah karakter yang tidak diinginkan oleh Tuhan atas satu umatnya? Bisa begitu aja? Iya, secara ringkas boleh dibilang begitu, kecuali 2 jemaat yang tadi diistimewakan. Karena 2 jemaat itu tidak dicela dalam kitab Wahyu. Hanya diberikan warning. Kamu akan mengalami penderitaan berat loh ini, tetaplah setia ya gitu. Tapi waktu
sampaikan surat kepada mereka, itu mereka sebenarnya dalam keadaan setia. Hanya kalau tidak diberi peringatan wanti-wanti, siapa tahu di masa depan semakin berat penderitaan, akhirnya tergelincir gitu. Jadi secara umum untuk yang kelima jemaat, demikian Bu Melin, ada beberapa hal yang dikritik dari kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang meninggalkan kesetiaan intinya kepada Yesus yang diakibatkan oleh penganiayaan atau penindasan dari luar, atau ada juga yang dipengaruhi oleh pola hidup masyarakatnya yang menggoda mereka gitu. Seperti misalnya tadi disebut pengikut Bileam, pengikut perempuan Isabel, pengikut siapa lagi tadi, itu karena tergoda masyarakat sekitarnya mempraktekkan itu. Sehingga meskipun mereka tidak teraniaya, ikut serta dengan perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan kebenaran Allah begitu. Iya, terima kasih Pak. Saya Ya. juga cuman berpikir bahwa berarti umat satu jemaat harus belajar dari pesan terhadap 7 jemaat ini. Bahwa di sekitar kita, dalam lingkungan kita hidup, bergaul, bersosial, dan jemaat tumbuh, ini ada pengaruh-pengaruh yang harus kita waspadai. Bukan begitu ya Pak ya? Benar Bu. Ya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, sekalipun ini ditujukan oleh kepada ketujuh jemaat, sebenarnya pesan-pesannya itu berlaku universal untuk semua umat Kristen di segala zaman. Ketika harus menghadapi masalah-masalah entah penganiayaan, entah penindasan, entah pengaruh negatif dari masyarakat sekitar, bagaimana orang Kristen mesti hidup sambil menatap Kristus itulah sebagai arah pandang. Demikian Bu Melin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Tadi Pak Sony ada pertanyaan. Ya. Pak Sony kelihatannya berkomentar Pak. Mungkin bisa ditanggapi juga. Budaya guru mengangkat murid adalah budaya kehidupan di masa Yesus yang bisa di-compare dibandingkan dengan budaya pesantren dalam agama semistis lain. Jadi harusnya murid-murid Yesus usianya pasti lebih muda dari gurunya kalau mengikuti budaya yang ada saat itu. Jadi menurut Pak Sony harusnya Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius itu lebih muda dibanding Yesus. Meskipun Yesus waktu itu umurnya kalau nggak salah baru 30 ya. Iya. Silakan Pak. Iya. Yang lazim di dalam budaya Yunani ya, budaya Yahudi ya. Tetapi ini Yesus ini istimewa. Sebab apa? Orang-orang yang membutuhkan dia, kalau di dalam budaya Yahudi, itu yang datang. Jadi murid datang kepada guru. Kalau ini kan enggak. Ya memang orang banyak mengikuti dia, tapi Yesus kemudian yang memilih, kamu jadi pengikutku, kamu akan kuutus, kamu akan kuutus. Oleh sebab itu tidak mengharuskan bahwa murid-murid Yesus lebih muda daripada Yesus sendiri. Dan justru rata-rata yang dipilih seperti misalnya Matius itu pemungut cukai, Petrus penjala ikan, berarti bukan lagi orang-orang yang muda. Terlebih lagi ketika zaman Wahyu ini ditulis, di dalam masyarakat Helenistik di luar Palestina lebih tidak terikat lagi masalah-masalah seperti itu. Karena umat Kristen yang hidup di luar Palestina itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh peradaban Yunani. Dan itu tidak mengharuskan bahwa murid harus lebih muda dari gurunya, tidak. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan bahwa Yohanes Pulau Patmos ini kemungkinan orang muda yang masih sangat energik, cukup pemberani, pemberita Injil yang tangguh, sampai akhirnya ditangkap karena dianggap membahayakan pemerintah. Gitu. Dibuang ke Patmos dengan harapan mati di sana. Tapi untung kaisar sebelum Kaisar Trajan itu melepaskan dia. Begitu. Demikian Pak. Baik Pak Bambang.
Bapak Ibu, besok masih mengenai Wahyu, Pak Bambang akan menyampaikan mengenai pandangan teologis. Jadi kalau hari ini sejarah, besok sudah mulai masuk ke materi yang lebih agak dalam, pandangan teologis dari kitab Wahyu. Sebelum masuk ke pandangan teologis itu, Pak, ada satu yang terpikir tadi di saya. Kenapa pada saat kekaisaran Nero itu, jadi bicara sejarah ya, dan Nero dan kaisar-kaisar berikutnya, mereka bisa dikatakan ada anti terhadap kekristenan gitu. Padahal kan kekristenan itu mengasihi, tidak macam-macam gitu ya. Iya. Kenapa? Apa yang salah dengan kekristenan saat itu sehingga kemudian menjadi semacam kambing hitam dari Nero dan sebagainya? Kan dari situ tuh Pak ada latar belakang dari kitab Wahyu ini ya. Gimana itu Pak? Ya, ada dua hal Pak. Yang pertama, sekalipun secara formal dekret yang menetapkan kaisar itu harus disembah sebagai dewa, itu baru Domitianus yang mencetuskannya. Tetapi secara praktis, bukan de jure-nya, tapi de facto-nya, itu kaisar-kaisar sebelum Nero itu sudah diperlakukan sebagai dewa. Misalnya seperti Julius Caesar, Augustus, yang memerintah pada zaman kelahiran Yesus. Ini orang-orang yang diperlakukan seperti kaisar. Nah, begitu kekristenan merebak, orang-orang Kristen kan tidak mungkin menyembah kaisar gitu, karena yang disembahnya Kristus. Maka dari itu selalu yang mereka komporin itu nama Kristus ini loh yang menyebabkan masalah gitu. Jadi segala huru-hara yang terjadi di luar Palestina selalu dikaitkan dengan nama Kristus sebagai sumber huru-hara. Itu alasan yang pertama kenapa umat Kristen dibenci. Alasan yang kedua ini karena hasutan orang-orang Yahudi diaspora. Karena orang-orang Yahudi diaspora itu menjadi diaspora yang sudah cukup lama. Bukan pada zaman Kristus, tapi sejak penjajahan bangsa-bangsa mulai dari Mesopotamia, Babilonia, ini menyebabkan orang Yahudi terserak. Nah, orang-orang Yahudi yang terserak ketika berada di bawah pemerintahan Yunani dan Romawi, itu terutama mereka yang tidak bersedia mengaku Yesus sebagai Mesias, selalu menimbulkan hasutan-hasutan. Sedangkan sebelum itu, status orang Yahudi itu warga negara bagaimana yang diberi hak istimewa untuk melakukan ibadatnya sendiri. Nah, kalau ada keributan karena nama Kristus, akibat konflik orang yang menjadi Kristen dan orang Yahudi, ini mengacaukan negara, mengganggu stabilitas politik. Yang ditindas, yang dianggap penyebab ya orang-orang Kristen. Itu alasan yang kedua mengapa pemerintah Roma begitu membenci. Ada juga yang sebenarnya bersimpati, ada juga yang toleran, tapi banyak yang membenci umat Kristen. Jadi hasutan umat Yahudi itu juga tajam sekali sebenarnya waktu itu. Nah, saya tidak tahu nanti kalau sudah sampai Kaisar Konstantin, kenapa dia malah menjadi Kristen. Itu satu peristiwa yang seringkali diceritakan secara tradisional. Ketika ia hampir berperang di Selat lupa saya. Dia melihat ke langit karena dia sebenarnya pemuja dewa matahari. Menengadah ke langit, menatap dewa matahari, dan di situ dia melihat salib dan Yesus. Nah, terus ada tulisan, dengan ini kamu menang. Nah, akhirnya dia malah menganjurkan semua tameng prajuritnya itu dihiasi dengan salib dan tulisan. Dengan ini aku menang. Dan akhirnya peperangannya menang betul. Dan dari situ dia akhirnya dari penyembah dewa matahari menjadi Kristen. Dan sejak saat itu ke depan itu, waduh, posisi kekristenan di kekaisaran boleh dibilang jaya ya, karena nanti dianggap semacam agama negara. Tapi juga ada ekses negatifnya. Itu nanti di zaman pemerintahan Konstantin. Demikian, Pak.
Makasih Pak Bambang. Jadi menarik bahwa di Kekaisaran Romawi kekristenan pernah mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, Ya, tetapi di Kekaisaran Romawi juga kekristenan pernah berjaya begitu luar biasa. ya. Tapi kalau dibandingkan imannya, justru mungkin pada saat penganiayaan iman Kristen jauh lebih kuat mungkin daripada Iya. ketika di zaman Konstantin, karena setelah itu kemudian ada the Dark Ages gitu ya, Ya, ya. masa-masa kekelaman gitu. Ya, Menarik juga. betul. Ya menarik Pak. Makasih Pak Bambang. Silakan kalau Bapak Ibu masih ada. Oh, oke. Dari Ricky Rosa. Ini satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum Ya. nanti Pak Bambang menutup dalam doa. Bukankah Yesus mengatakan Yohanes tidak mati? Bukankah Yesus mengatakan Yohanes tidak mati, kemungkinan masih hidup saat dibuang di Pulau Patmos? Saya masih berpandangan Yohanes murid Yesuslah yang di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu ini, menerima wahyu dan menulis kitab Wahyu. Ya. Terima kasih. Penekanannya mungkin pada itu Pak. Bukankah Yesus mengatakan Yohanes Ya. tidak mati? Silakan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid yang dikasih itu tidak akan mati, itu sebenarnya dalam pengertian bukan secara fisikal, tapi dalam pengertian yang lebih spiritual sebenarnya. Nah, toh pada akhirnya Yohanes juga mati, gitu kan? Tidak angkat itu enggak. Jadi sebenarnya harus ditafsirkan dengan seksama ungkapan Tuhan Yesus itu ditempatkan di dalam konteks pengajarannya waktu itu yang tidak harus selalu bermakna fisikal kematian itu. Nah, kalau itu dihubungkan dengan Yohanes Patmos, ya kalau misalnya kemungkinan hidup, ya bisa saja, tapi mesti sudah tua sekali gitu kan yang tadi saya katakan. Jadi kembali kepada soal siapa penulisnya. Sebenarnya entah Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pulau Patmos, itu enggak masalah, tidak akan mengurangi bobotnya, hanya akan menyebabkan perbedaan penafsiran atas teks-teks yang dikemukakan. Jadi banyak hal yang akan mempengaruhi perbedaan pemahaman terhadap pesan yang sedang disampaikan. Begitu. Tapi secara inti nggak masalah. Begitu Pak Stefanus. Baik. Sebelum berdoa Pak, iman itu lebih baik diganggu Pak. Supaya dengan begitu tumbuh dan semakin kuat. Tapi kalau tidak pernah diganggu, tenang terus, itu sebenarnya yang dipegang itu kayu lapuk, tapi karena nggak pernah digoyang, merasa sudah nyaman-nyaman saja gitu. Maka dari itu iman yang bertumbuh, iman yang harus digoyang. Amin Pak. Ada Pak Bambang yang satu lagi bilang begini Pak, sejarah yang penuh bukti adalah landasan bagi iman yang penuh bakti Pak. Begitu ya. Kita berikan aplaus Terima kasih untuk banyak, Pak Pak Bambang. Bambang. Terima kasih Kita- juga. Pak Bambang. Thank you Terima Pak Bambang, terima kasih. kasih.